Cek 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 cek. Halo sobat nih. Nah, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih ke kopi bisa banget baca di deskripsi. Ini gue lagi di Pekanbaru coy. Gila panas gak? Panas banget cuacanya. Dan ketika ada kesempatan yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia berselisih dengan seorang guru matematika, dan di sini Shenlang dia pun turun ketika orang tua itu sedang mengajar hingga membuat orang tua itu dia kesal dengan Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau pelajaran yang diberikan oleh orang tua itu cukup sederhana hingga membuat dirinya bosan dan dia sudah memahami itu semua. Jadi dia pun turun, dan itu tentunya membuat orang tua itu dia pun kesal dengan Shenlang, dan itu membuat kini orang tua itu dan juga Shenlang mereka pun bermain. Jika saja Shenlang berhasil menjawab pertanyaan yang akan dia berikan, membuat Shenlang akan menang, dan dia pun berjanji akan meminta maaf kepada Shenlang. Tapi jika saja Shenlang yang salah dan tidak bisa menjawab, maka Shenlang akan dihukum 100 cambukan. Dan kini setengah jam kemudian orang tua itu dia pun telah selesai menyiapkan soal-soal untuk Shenlang sebanyak 10 soal. Dan di sini orang tua ini dia pun yakin kalau Shenlang pasti benar-benar bakal tamat. Sedangkan untuk Shenlang sendiri ketika dia melihat soal itu dia pun tersenyum karena dia tahu ini semua hanyalah matematika anak SD, dan itu tentunya membuat Shenlang dengan cukup mudah dia menyelesaikan ini semua. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya itu ya hanya sebuah soal cerita lah tentang matematika dasar, dan tentunya sebagai seorang dokter di masa lalu tentunya hal seperti ini sungguh sangat mudah bagi Shenlang, dan itu membuat Shenlang dia tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menyelesaikan ini semua. Sedangkan untuk Patua Wen Xuan ini dia pun yakin kalau Shenlang benar-benar bakal tamat. Bahkan di sini Patua Wen dia pun tidak lagi sabar untuk dapat membuat Shenlang benar-benar membayar apa yang telah dia lakukan. 100 cambukan ujian dari orang tua ini yang sungguh sangat tidak sabar lagi. Sedangkan untuk Patria ketika dia melihat Shenlang yang seperti ini membuatnya pun berpikir kalau Shenlang dia benar-benar tidak beruntung karena harus berselisih dengan seorang master matematika, dan itu membuat Patriark pun meminta kepada bawahannya untuk segera memanggil Permaisuri. Karena di sini Patriark dia juga tahu kalau dia nggak bisa membela Shenlang. Oleh sebab itulah dia pun berharap agar Permaisuri lah yang datang dan mencoba untuk dapat menyelamatkan Shenlang, pikir dari Patriark. Dan tak lama setelahnya, kini 5 menit kemudian, di sini Shenlang telah menyelesaikan ujian itu, dan tentunya hal ini mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa Shenlang menyelesaikan ini semua kurang dari 30 menit, padahal Shenlang mendapatkan waktu sebanyak 1 jam untuk dapat menyelesaikan soal matematika itu. Dan ketika Shenlang dia menyerahkan hasil jawabannya kepada Patua Wen, di sini Patua Wen dia pun sungguh sangat senang karena Shenlang benar-benar bakal tamat, pikir dari orang tua ini. Tapi ketika dia melihat lembar jawaban itu, di sini Patua ini dia pun langsung gemeter. Tubuhnya gemetar ketika dia melihat lembar jawaban yang diberikan oleh Shenlang, dan ternyata semua itu benar, dan itu tentunya membuat orang tua dia pun shock. Bagaimana bisa Shenlang melakukan ini semua? Tidak, ini nggak mungkin. Ujian dari orang tua ini. Bahkan saat ini ketika dia melihat soal nomor 10 yang merupakan soal legendaris, ternyata di sini Shenlang dia berhasil menyelesaikan itu semua, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana bisa Shenlang melakukannya? Pikir dari orang tua ini. Namun untuk Shenlang ketika dia melihat orang tua ini yang termenung, terengah-engah, membuatnya pun bertanya, ada apa? Kenapa kok diem aja? Ujian dari Shenlang. Dan untuk orang tua itu dia pun bingung bagaimana bisa Shenlang menyelesaikan ini semua, dan itu membuatnya pun berpikir ini nggak mungkin, karena dia saja udah 10 tahun mempelajari soal ini nggak bisa. Bagaimana bisa Shenlang menyelesaikan soal gila ini? Ucap dari Patua Wen. Dan di sini Patua Wen tiba-tiba aja dia pun menjadi gila, dan dia pun tertawa, dan dia mengambil lembar jawaban dari Shenlang dan dia merobeknya, dan dia juga langsung membuangnya, dan dia juga mengatakan salah, semuanya salah. Ucap dari Patua Wen yang menyangkal semua jawaban yang diberikan oleh Shenlang. Tapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh Patua Wen, di sini Shenlang dia pun tersenyum karena sejatinya dia punya dia punya salinan jawaban dia yang kedua. Dan di sini Shenlang dia pun langsung menyerahkan jawaban itu kepada Patua Lin untuk dapat diperiksa. Silakan Master Lin, ucap dari Shenlang yang membuat Patua Wen dia pun kaget ketika dia melihat Shenlang ternyata memiliki 2 lembar jawaban. Dan di sini ketika dia mencoba untuk dapat menghentikan Shenlang, di sini Patriark dia pun datang mencoba untuk dapat melindungi Shenlang.
Hup, tidak boleh seperti itu Tuan Wen, ucap dari Patria yang mencoba untuk dapat melindungi Shelang. Dan untuk Patua Wen, dia pun tahu kalau dia benar-benar bakal tamat ketika jawaban yang diberikan oleh Shelang dikonfirmasi benar oleh Patua Lin. Sedangkan untuk Patua Lin ketika dia membaca dan melihat jawaban yang diberikan oleh Shelang, membuat Patua Lin dia pun shock dengan jawaban yang diberikan oleh Shelang, karena semua jawaban yang diberikan oleh Shelang ini semua benar, dan itu membuat Patua Lin dia pun mengucapkan selamat kepada Patriark yang telah memiliki seorang master matematika. Ucap dari Patua Lin yang membuat Patriark tentunya dia pun bingung. Loh, masa iya? Bahkan saat ini untuk Patua Lin dia juga mengatakan kalau Shelang adalah seorang master matematika yang sangat amat luar biasa. Dan di sini Patua Lin dia juga mengucapkan selamat kepada Shelang yang merupakan master matematika terbaru, termuda dan luar biasa. Selamat Tuan Muda Shen, ucap dari Patua Lin yang sungguh kagum dengan kemampuan matematika milik Shelang. Dan untuk Shelang tentunya dia pun sungguh sangat sombong, dimana dia mengatakan kalau matematika adalah hal yang paling mudah. Hanya orang-orang yang berakal kecil aja yang gak bisa matematika. Ucap dari Shelang yang membuat Patriark dia juga kesal dengan Shelang karena dia nggak bisa matematika juga. Waduh. Namun untuk Patua Lin dia pun mencoba untuk dapat kabur, dan ketika dia ingin kabur di sini Shelang, mau kemana Master Wen? Ucap dari Shelang yang menghentikan langkah dari Patua Wen. Dan di sini Patua Wen dia pun mencoba untuk dapat kabur, tapi Shelang dia pun mendekati Patua Wen dan dia juga berujar, Master Shu Wen, kau telah mengatakan sebelumnya kalau aku bisa menjawab 5 pertanyaanmu, apa yang akan kau lakukan? Apa itu? Ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini dapat mengatakan tidak bisa. Ucap dari orang tua ini di mana dia beralasan kalau seorang master tidak mungkin meminta maaf kepada seorang murid dan itu benar-benar akan mempermalukan dirinya. Ucap dari orang tua ini, tapi apa yang diucapkan oleh Patua Wen pun langsung dibantah oleh Patriark, di mana Patriark dia pun meminta kepada Patua Wen untuk memenuhi janjinya kepada Shelang. Dan apa yang diucapkan oleh Patriark juga dibenarkan oleh permaisuri yang tiba-tiba saja datang. Dan di sini permaisuri meminta kepada Patua Wen untuk melakukan apa yang telah dijanjikan oleh dirinya. Dan di sini Patua Wen dia pun benar-benar shock ketika dia melihat ternyata permaisuri pun datang. Apalagi saat ini permaisuri yang masih merupakan kerabat jauh dari dirinya justru malah membela Shelang, tentunya membuatnya pun benar-benar shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata permaisuri justru malah membela Shelang, dan itu membuatnya pun sadar kalau kondisinya benar-benar terdesak, dan itu membuatnya mau tidak mau dengan berat hati dan rasa malu yang sangat dalam membuat Patua Wen dia mengucapkan maaf kepada Shelang di hadapan mereka semua. Dan tentunya hal itu membuat orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini, para murid-murid mereka semua menertawai Patua Wen. Dan untuk Patua Wen tentunya dia pun benar-benar muak kesal dengan Shelang, dan dia juga bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua kepada Shelang. Ucapan dari orang tua itu di dalam hati sebelum dia mengacir dari tempat ini, kabur karena dia malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Shelang kepada dirinya. Sedangkan untuk Shelang, dia pun mendapatkan tepukan dan juga saut-sautan dari para murid-murid lainnya. Dan tentunya itu membuat Shelang dia berada di atas angin. Tapi di sini Patriark dia datang langsung mendekati Shelang yang membuat Shelang dia terkejut dan dia berpikir apakah dia udah salah? Harusnya enggak dong, pikir dari Shelang. Tapi untuk Patriark dia pun meminta kepada Shelang untuk mengulurkan tangannya, yang membuat Shelang dia pun perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan ditepuk oleh Patriark, di mana Patriark pun meminta kepada Shelang untuk jangan bersikap sombong dan harus tetap rendah hati. Ucap dari Patriark. Dan pada malam harinya di sini terlihatlah kalau Patua Wen sedang berjalan menuju sebuah bangunan di mana dia menggunakan sebuah tudung dan juga membawa sebuah kotak berisi emas. Ya, harusnya ini emas. Di mana Patua Wen dia pun datang mendekati salah satu bangunan dan dia mengetuk pintu itu, dan dia juga mengatakan kalau dia membawa sebuah hadiah untuk Tuan Zhang Jin. Ucap dari Patua Wen. Namun di sini untuk orang yang ada di balik pintu itu, dia pun meminta kepada Patua Wen untuk tidak menyebut nama Tuan Zhang Jin lagi. Dan di sini untuk sosok pria yang ada di balik pintu itu, dia juga meminta kepada Patua Wen untuk menyerahkan apa yang telah diminta oleh Tuan Zhang. Dan di sini orang tua ini Patua Wen dia pun menyerahkan sebuah kotak emas dan juga sebuah dokumen, di mana ini adalah sebuah dokumen tentang berapa jumlah uang yang dimiliki oleh Patriark keluarga Jin. Walaupun ini bukan semuanya, tapi ini cukup untuk dapat di dalam gudang sementara yang dimiliki oleh keluarga Jin. Ucap dari Patua Wen. Dan untuk pria yang ada di balik pintu itu, dia pun mengatakan untuk Patua Wen untuk segera mendapatkan semua dokumen keuangan yang dimiliki oleh keluarga Jin jika dia ingin anaknya lulus di dalam ujian yang ada di ibu kota. Ucap dari pria besar itu. Dan setelahnya Patua Wen dia pun kembali pulang ke rumahnya, dan ketika dia kembali pulang ternyata ada tamu, dan tamunya adalah si
bandit besar ini. Di mana bandit besar dia pun mengatakan dan dia juga tahu kalau Pak Tua Wen memiliki sebuah urusan dan juga masalah dengan Shenlang. Maka dari itulah di sini Pak Tua Bandit dia pun mengatakan kepada Pak Tua Wen untuk saling bekerja sama untuk dapat menyingkirkan Shenlang, di mana dia akan menyingkirkan Shenlang, mencoba untuk memberikan sebuah tekanan dari luar untuk Patriark keluarga Jin, sedangkan untuk Pak Tua Wen akan menyerang keluarga Jin dari dalam. Begitu juga dengan Shenlang. Dengan begitu maka posisi keluarga Jin benar-benar akan kacau dan Shenlang juga akan terpaksa harus ditendang keluar. Dan di sini karena memang musuh dari musuhku adalah temanku, membuat Pak Tua Wen dia pun menjalankan kerjasama dengan si bandit besar itu untuk dapat menyingkirkan Shenlang tentunya. Sedangkan di sisi lainnya di waktu yang sama saat ini Shenlang dia pun datang menuju ke tempat di mana Patriark tinggal alias tempat tidur Patriark. Dan ketika dia mendekati mansion ini, di sini Shenlang dia pun memanggil Patriark dan tentunya membuat Patriark dia pun benar-benar kesal ketika dia sedang ngecerit malah dipanggil oleh Shenlang. Dan itu tentunya membuatnya pun benar-benar muak karena dia sedang bersama dengan permaisuri sedang gue mau ngomong takut kena dolkun. Ya gitulah, sedang bermain. Tapi ketika Shenlang datang tentunya itu semua mengganggu usahanya untuk dapat menyelesaikan permainannya. Tapi ketika dia sedang ngamuk-ngamuk dengan Shenlang di sini, permaisuri dia pun muncul dan dia juga bertanya, ada apa? Kenapa Shenlang tiba-tiba aja malam-malam datang? Ucap dari permaisuri. Dan di sini untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk melaporkan sesuatu, di mana dia mengatakan kalau saat ini Pak Tua Wen sedang pergi keluar dari mansion dan dia mungkin saja tidak akan kembali dalam waktu 2 atau 3 hari. Dan jika Pak Tua Wen pergi maka keuangan dari mansion ini mungkin akan terganggu selama Pak Tua Wen pergi. Jadi di sini Shenlang ingin mengatur itu semua selama Pak Tua Wen pergi. Ucap dari Shenlang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang yang nggak penting membuat Patriark pun dia benar-benar kesal karena harusnya besok aja karena dia sedang bermain dengan permaisuri. Tapi di sini permaisuri pun meminta kepada Patriark udah diem, jangan terlalu banyak repet. Dan di sini permaisuri pun meminta kepada Shenlang untuk masuk aja. Kita bicara di dalam. Ucap dari permaisuri yang ternyata mos juga cuy, kayak Pak Amoy. Wih. Dan di sini ketika mereka telah masuk ke dalam ruangan, di sini Patriark pun bertanya tentang apa tujuan Shenlang yang sebenarnya. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau sejatinya ada yang tidak beres dengan Pak Tua Wen. Di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau Pak Tua Wen dia digaji oleh keluarga Jin hanya 200 koin emas setiap tahunnya. Tapi kenapa keluarga mereka, putra-putranya memiliki pakaian yang terbuat dari emas. Bahkan mereka juga menggunakan perhiasan yang sangat banyak. Selain itu juga keluarga mereka memiliki banyak sekali properti di kota. Bahkan di kota sebelah aja, di kabupaten sebelah mereka memiliki banyak aset dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dengan pendapatan yang mereka miliki. Ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk Patriark dia pun sadar betul dengan itu semua, tapi dia dapat mentoleransinya dan dia juga berujar jika air terlalu jernih maka tidak ada ikan. Ucap dari Patriark yang dalam arti lain dia sedikit mentoleransi jika Pak Tua Wen dia mengambil sedikit keuangan yang dimiliki oleh keluarga Jin. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, ya ayah aku mengerti maksud dari dirimu jika saja yang dia ambil itu sedikit, tapi bagaimana jika yang dia ambil itu di luar imajinasimu. Ucap dari Shenlang yang membuat permaisuri dia pun bertanya kepada Shenlang atas dasar apa Shenlang berkata seperti itu. Ucap dari permaisuri. Dan di sini Shenlang dia pun mengeluarkan dua buah buku sebagai bukti. Di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau ini adalah buku rekening milik Pak Tua Wen dan ini adalah sebuah catatan tentang biaya catering ketika pernikahan dirinya dan juga Nona Mulan. Ucap dari Shenlang. Dan di sini untuk Patriark dia pun bertanya dari mana Shenlang mendapatkan buku ini, yang membuat Shenlang dia pun mengatakan kalau buku ini didapatkan dari pangeran. Ucap dari Shenlang yang membuat mereka nggak habis pikir kalau ternyata putra mereka mudah sekali dikendalikan oleh orang lain. Tapi di sini untuk permaisuri dia pun meminta kepada Patriark untuk menyelidiki Pak Tua Wen. Walaupun dia juga tahu kalau Pak Tua Wen adalah kerabat jauh dari dirinya, tapi tetap saja sekarang aku adalah bagian dari keluarga Jin. Jadi aku tentunya harus memihak kepada keluarga Jin. Ucap dari permaisuri. Dan untuk Patriark sebenarnya dia nggak mau melakukannya karena dia juga tahu selain Pak Tua Wen dia telah bekerja selama 20 tahun, dia juga masih kerabat jauh dari istrinya. Dan jika ada apa-apa tentunya dia juga nggak enak hati dong. Tapi atas desakan dari permaisuri juga membuat Patriark pun pada akhirnya mengizinkan Shenlang melakukan sebuah penyelidikan. Tapi di sini Patriark dia memberikan syarat kepada Shenlang. Pertama, Shenlang jika dia ingin melakukan sebuah penyelidikan maka Shenlang harus ditemani oleh Master Lin. Dan yang kedua, jika Shenlang mendapatkan sebuah kasus atau apapun itu temuannya maka Shenlang harus melaporkannya dulu kepada dirinya sebelum mengungkapkannya ke publik. Dan yang ketiga,
Shelang harus menyelesaikan ini semua sebelum Pak Tua Wen dia kembali. Jawab dari patriark, dan untuk Shelang, ya aku terima itu semua. Baik, sambut dari Shenlang. Dan setelahnya Shelang dia pun pergi. Dan setelah Shelang pergi di sini, Patriark dia tidak menyangka kalau ternyata Shelang pendendam seperti itu. Tapi untuk permaisuri dia pun mengatakan kalau Nona Mulan adalah orang yang sangat-sangat lembut dan juga rendah hati. Dan jika Shelang dia tipe yang rendah hati juga sama dengan Nona Mulan, maka keluarga Jin benar-benar akan ada dalam masalah. Tapi ketika Shelang dia memiliki tipe yang seperti ini, yang brutal, melawan, tentunya ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa karena mereka bisa menjadi check and balance. Ucap dari permaisuri, dan di sini permaisuri pun mengajak patriark untuk kembali melanjutkan permainan mereka yang sebelumnya. Lakukan encrot lagi. Wah. Dan setelahnya kini untuk Shelang, setelah dia keluar dari kediaman milik patriark, dia pun langsung pergi menuju tempat ruang arsip bersama dengan Pak Tua Lin. Dan ketika Shelang melihat arsip yang ada, ternyata wah ampun banyak banget. Ya ini semua ada arsip sebanyak 20 tahun. Ucap dari Pak Tua Lin yang membuat Shelang baiklah, dia akan menyelidiki ini semua. Tapi untuk Pak Tua Lin, dia juga mengatakan kalau tentunya ini akan sangat sulit mengingat ini semua banyak, apalagi mereka cuma punya waktu selama 1 malam. Dan di sini Pak Tua Lin dia juga mengatakan terakhir kali ketika ada seseorang yang ingin menyelidiki ini semua, mereka ditemukan 3 hari kemudian kejang-kejang di pinggir jalan. Jadi ini sangat berisiko, ucap dari Pak Tua Lin. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan enggak perlu khawatir karena dia adalah menantu keluarga Jin. Jadi mereka tidak akan mungkin berani mengusik diriku secara langsung, ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang ketika dia sedang melakukan sebuah penyelidikan, ternyata dia juga dipantau oleh orang-orang milik Pak Tua Lin. Dan di sini Shelang juga dengan kemampuan miliknya dan juga pemahaman tentang akuntansi modern, tentunya mudah saja bagi Shelang untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan ketika Shelang dia mulai melakukan check and balance, kredit juga debit, di sini Shelang dia pun terkejut dengan jumlah nominal yang ditemukan oleh dirinya. Buset, banyak banget, ucap dari Shelang. Dan keesokan harinya ketika gerbang istana dibuka, di sini seorang pelayan pun langsung berlari menuju tempat di mana Pak Tua Lin tinggal karena saat ini mereka nggak bisa pergi malam-malam karena hanya pagi hari lah ketika gerbang dibuka barulah mereka bisa pergi melaporkan ini semua kepada Pak Tua Lin. Dan ketika mereka melaporkan kalau Shelang sedang mengubek-ubek ruang arsip, membuat Pak Tua Lin dia pun shock dan dia panik dengan ini semua karena dia tahu dia melakukan sebuah kesalahan hingga membuat dia pun langsung pergi bukan untuk dapat menghentikan Shelang tapi langsung pergi menemui Pak Tua Jin. Dan di sini dia langsung berlutut di hadapan Pak Tua Jin dan dia juga mengatakan apakah Pak Tua Jin tidak percaya dengan dirinya hingga mengirimkan Shelang untuk dapat memeriksa arsip, ucap dari Pak Tua ini. Tapi untuk patriark dia pun mengatakan kalau dia tidak percaya dengan Tuan Wen. Tapi untuk Pak Tua Wen dia pun bertanya, lantas jika patriark percaya dengan dirinya, kenapa Shelang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruang arsip padahal dia sudah mengabdi selama 20 tahun dan tidak pernah ada sebuah keluhan? Kenapa? Ucap dari orang tua ini. Bahkan saat ini dia pun mendrama dan dia juga mengatakan lebih baik dia pergi ke neraka jika dia tidak lagi dipercaya, ucap dari orang tua ini. Dan ketika dia ingin kabur di sini, enak aja nggak diizinkan kabur oleh seorang penjaga. Dan di sini untuk orang tua ini lagi-lagi dia pun mendrama dan dia mengatakan kalau dia lebih baik pergi ke neraka daripada dia harus diselidiki seperti ini karena dia tidak dipercaya lagi, ucap dari orang tua itu. Tapi ketika di sini orang tua ini terus mendrama, patriark dia pun meminta kepada seorang penjaga untuk segera memanggil Shelang. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh patriark yang sepertinya dia percaya dengan apa yang dia ucapkan, membuat Pak Tua ini dia pun sungguh sangat senang karena air mata buayanya ternyata tidak sia-sia dan itu membuatnya berujar di dalam hati, Shelang, kau ingin bermain melawan diriku kah? Lihat saja Shelang, kau benar-benar akan mendapatkan hukuman, ucap dari orang tua ini. Dan selama penjaga memanggil Shelang, di sini orang tua ini dia pun terus memberikan sebuah provokasi kepada patriark kalau Shelang adalah bla 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 bla, dan juga mengatakan kepada patriark kalau Shelang adalah orang yang sangat ambisius di mana dia hanya berpura-pura tidak berguna di desa dan itu dilakukan untuk mencoba merebut hati bagi Nona Mulan. Dan ketika Shelang telah berhasil masuk ke dalam mansion, maka dia akan menguasai seluruh mansion ini, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk patriark mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua ini membuat patriark pun berpikir apakah Shelang memang seperti itu. Tapi menurut pengamatan yang dia miliki, Shelang itu orang yang cukup tampan, cerdas, mulutnya manis, tapi untuk ambisi menguasai aku rasa tidak. Pikir dari patriark yang memang dia punya pandangannya sendiri. Dan tak lama setelahnya Shelang dia pun datang. Dan ketika Shelang datang, di sini orang tua ini langsung menuduh Shelang yang enggak pokoknya banyak aja drama yang dia ucapkan yang enggak penting hingga membuat Shelang dia pun tersenyum dan dia juga berujar,
Orang tua Xu Wenzhou, aku pikir kau memang telah menggelapkan uang, tapi aku tidak berpikir kau ternyata yang kau gelapkan sebanyak itu. Ucap dari Xilang. Apa? Mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya Xilang cuma menggertaknya doang. Enggak mungkin kan dia bisa menemukan semuanya. Ucap dari orang tua ini, dan itu membuat orang tua ini dia berkata, Xilang, jangan berkata yang tidak-tidak. Kau telah menuduhku tanpa sebuah bukti. Apa maksudmu? Ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Xilang dia berujar 30.000. Kau telah menggelapkan 30.000 koin emas milik pension. Ucap dari Sherlang yang berteriak mengatakan kepada semua orang yang ada di tempat ini kalau Pak Tua Wen telah menggelapkan uang yang dimiliki oleh patriark sebanyak 30.000 koin emas selama 20 tahun. Dan ini adalah nominal yang sangat-sangat banyak. Ucap dari Sherlang yang membuat orang tua ini dia pun shock dengan apa yang diucapkan oleh Xilang. Begitu juga dengan patriark, dia gak menyangka kalau ternyata Pak Tua Wen telah mengambil uang miliknya sebanyak 30.000 koin emas. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi dirinya. Dan apa yang akan dilakukan oleh patriark selanjutnya? Dan bagaimana Xilang akan membuktikan kalau Pak Tua ini telah mengambil lebih dari 30.000 koin emas? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Wah, gila, pekan baru panasnya gak main-main. Dan sampai jumpa di part lanjutannya, bye, thank you.